Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1E1 24051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan model mesin learning yang sudah saya buat yang mengangkat judul klasifikasi tingkat obesitas berdasarkan data gaya hidup dan pola aktivitas harian dengan membandingkan tiga algoritma yaitu gradient boosting decision tree, kemudian ada extreme gradient boosting dan juga canary snake board. Nah, sebelum kita masuk pada apa yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu obesitas. Nah, obesitas adalah keadaan akumulasi lemak dalam tubuh yang abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan seseorang. Nah, mmm, yang menjadi latar belakang saya mengangkat judul ini karena adanya prediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan, obesitas itu akan menjadi kekhawatiran atau permasalahan kesehatan global yang semakin mengkhawatirkan. Seperti yang dinyatakan oleh World Health Organization atau yang biasa kita kenal dengan WHO, dia melaporkan bahwa prevalensi obesitas itu mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat pada tahun, 1990 sampai tahun 2022. Nah, di mana pada tahun 2022 itu sekitar 16% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas di seluruh dunia itu teridentifikasi mengalami obesitas, di mana obesitas ini itu secara global adalah penyakit yang menyumbang 70% dari total kematian dikarenakan obesitas adalah salah satu faktor utama dari penyakit-penyakit kronis seperti kardiovaskular, kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya mengangkat judul ini. Kemudian tujuan dibangunnya sistem model machine learning ini, yaitu untuk membangun model machine learning yang dapat mengklasifikasikan tingkat obesitas berdasarkan data fitur individu. Kemudian, untuk menganalisis pengaruh berbagai fitur terhadap klasifikasi tingkat obesitas. Dan untuk membandingkan performa beberapa algoritma, yaitu KNN, GBDT, dan XGBoost dalam menyelesaikan kasus klasifikasi. Dan yang terakhir, untuk menentukan mana sih model terbaik berdasarkan hasil evaluasi dan hyperparameter tuning. Kemudian, untuk dataset yang saya gunakan sendiri, ini saya dapatkan dari Kaggle, di mana terdapat 16 fitur dan satu label dalam dataset tersebut. Mungkin bisa dilihat pada layar untuk fitur-fiturnya, ada gender, age, height, weight, dan lain sebagainya. Untuk labelnya sendiri adalah Nabesda. Nah, untuk menjelaskan model machine learning-nya, kita langsung masuk saja pada Google Colab agar lebih, baik untuk dijelaskan. Oke, di sini, adalah model machine learning saya yang saya kerjakan pada Google Colab. Untuk step pertama adalah data understanding, di mana pada data understanding ini kita akan memahami dataset yang saya gunakan terlebih dahulu. Saya sudah mengimpor library-library yang akan saya gunakan pada, step ini, ada Pandas, NumPy, kemudian ada Matplotlib, dan lain sebagainya. Untuk membaca data CSV saya tentunya, kemudian di sini kita akan visualisasi outlier seperti yang disarankan oleh Bapak dosen pada progres minggu lalu, di mana saya diharapkan untuk dapat memvisualisasikan outlier-nya dengan menggunakan box plot. Nah, di sini sudah saya visualisasikan, tetapi karena fitur yang saya gunakan itu tidak semua bersifat numerikal, sementara box plot itu hanya bisa digunakan untuk fitur yang bersifat numerikal, maka untuk yang bersifat kategorikal saya gunakan count plot. Oleh karena itu kita langsung lihat saja output-nya. Di sini untuk visualisasi outlier-nya ada 8 fitur. Yang pertama ada age. Sini kita bisa lihat outlier-nya cukup banyak ya yang berusia lebih dari 35 tahun. Kalau untuk height itu dia, outlier-nya cuman 1 di mana tinggi badan yang di atas 198 kira-kira. Kemudian ada weight, outlier-nya cuma 1 juga, yaitu berat badan di atas 160 kilogram. Kemudian ada FCVC, di sini tidak ada outlier, cuman memang datanya lebih bervariasi. Kemudian ada NCP, di sini, bisa dilihat bahwa fitur NCP adalah fitur yang paling banyak memiliki outlier, baik itu nilai ekstrem yang menurun ke bawah atau yang naik ke atas. Dan untuk CH2O, FAF, dan TUE, dia kebetulan tidak ada outlier, cuman memang datanya lebih bervariasi. Selanjutnya ada, fitur-fitur yang berupa kategorikal, di sini kita bisa lihat distribusinya. Untuk gender
yang paling banyak itu ada male, family history with overweight, yes, kemudian FAVC, yes, dan mungkin selebihnya bisa dilihat saja pada visualisasi berikut ini. Untuk no bias data sendiri akan saya jelaskan pada bagian EDA. Kemudian kita masuk pada informasi dataset. Di sini ada 2111 baris pada dataset saya. Kalau dilihat dari statistik deskriptifnya, semua fitur itu kebetulan terisi semua terkecuali family history with overweight, ada sekitar kurang lebih 73 baris yang tidak terisi atau terdapat missing value di dalamnya. Nah, kemudian di sini, kita langsung lihat saja pada bagian data preprocessing. Pada data preprocessing ini kan tadi sudah diidentifikasi bahwa adanya missing value pada salah satu fitur yang saya gunakan. Oleh karena itu, untuk menghindari biasnya data, saya akan drop baris pada family history with overweight ini dengan menggunakan df dropna. Selanjutnya kita encoding data kategorikal yang tadi yang ada 8. Saya encoding dan mengubahnya menjadi angka, kemudian kita tangani outlier yang sudah diidentifikasi tadi dengan menggunakan metode IQR. Selanjutnya kita pisahkan antara fitur dan targetnya menjadi X dan Y, dan yang terakhir kita standarisasi datanya, karena ini tuh sangat penting untuk algoritma KNN atau Canary Snake Board yang sangat mengandalkan kemiripan pola antar masing-masing fitur. Jadi kita lakukan standarisasi agar nantinya tidak terdapat kesalahpahaman pada model KNN ini untuk membaca nilai pada masing-masing fitur. Kemudian kita masuk pada bagian EDA, di sini kita langsung lihat saja untuk korelasi atau heat map korelasi antar variabelnya. Untuk cara bacanya seperti yang kita sudah ketahui, cara bacanya itu kan semakin mendekati satu berarti korelasi antar variabel satu sama lain fiturnya itu semakin kuat. Tapi pada visualisasi yang tampil pada layar saat ini, bisa kita lihat bahwa, kebanyakan memang korelasi antar fiturnya itu cenderung kecil, dikarenakan dataset yang saya gunakan itu bersifat nonlinear, sementara visualisasi yang saya gunakan di sini itu adalah visualisasi linear. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, saya awasi dengan mengambil algoritma yang tepat, di mana di sini saya ambil 2 algoritma yang bersifat sequential boosting atau memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya, di mana 2 algoritma ini itu cukup efektif dalam mengatasi data nonlinear, karena mereka cukup mampu untuk menangkap pola nonlinear yang ada pada dataset. Oleh karena itu juga tidak ada data yang fitur yang saya drop, dikarenakan masing-masing, fitur ini sebenarnya masih bisa berkontribusi jikalau digabungkan oleh beberapa, fitur lainnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada distribusi tingkat obesitasnya. Di sini kan ada 7 kelas ya pada label saya. Yang pertama itu ada underweight, terus ada normal weight, kemudian ada overweight tingkat 1 dan 2, kemudian ada, eee, obesitas tingkat 1 sampai 3, totalnya ada 7, dan di sini untuk distribusinya sendiri, mayoritas berada pada kelas 4 atau obesity tingkat 1. Selanjutnya kita masuk pada bagian data splitting. Nah, di sini pada data splittingnya itu ada 3 rasio, yaitu 70-30, 80-20, dan 90-10. Karena di sini kita gunakan 3 algoritma, berarti total ada 9 skenario yang saya lakukan pada model machine learning ini. Nah, selanjutnya setelah di-splitting datanya, kita akan bangun modelnya. Kita masuk pada bagian model building. Di sinilah semua library-library algoritma yang akan kita gunakan, kita panggil. Yang pertama gradient boosting classifier, ada SGB classifier, dan juga Knightboard classifier. Kemudian ada akurasi skor untuk memvisualisasikan skornya, dan juga warning agar nantinya output-output yang terlihat itu tidak bersih gitu ya, akan bersih dan tidak banyak distraksi. Kita langsung lihat saja untuk hasilnya. Di sini akurasinya itu ada, cukup baik ya sebenarnya, cuman memang belum maksimal. Kalau untuk GBDT yang paling tinggi itu dia akurasinya berada pada angka 96,15%, SGBU 97%, dan juga KNN ada pada 92,31%. Nah, untuk memaksimalkan lagi akurasi yang bisa saya peroleh, di sini saya gunakan hyperparameter tuning, di mana pada hyperparameter tuning ini akan dipilih mana sih parameter terbaik yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil akurasi yang maksimal. Nah, di sini sudah terdapat, output-nya bahwa pada, KNN itu base parameter yang bisa digunakan ada metrik Manhattan, Enneac-Burst yang ketiga, kemudian ada weights dan juga distance. Nah, untuk KNN prediksi base score-nya ada 93,95%, kemudian ada GBDT base parameter, itu ada learning rate 0,1, max depth 3, dan N estimator 100.
prediksi best score-nya ada 96,4% dan SGBoost Best Parameters itu ada learning rate 0,1, max depth 5, dan estimators 100, dan XGBoost Best Score-nya itu 97,17%. Nah, di sinilah kita masuk pada step selanjutnya yaitu model evaluation. Di sini kita akan membuktikan apakah parameter yang diberikan oleh hyperparameter tuning itu memang benar-benar efektif untuk memaksimalkan performa masing-masing algoritma. Kita lihat pada hasilnya di sini, ternyata untuk GBDT sendiri perubahannya itu tidak cukup signifikan. Akan tetapi hal ini memang cukup lumrah terjadi pada beberapa skenario karena mungkin, parameter yang diberikan itu tidak begitu memberikan kontribusi yang lumayan besar begitu untuk meningkatkan akurasi. Nah, tidak sejalan dengan KNN dan XGBoost, di mana kita bisa melihat bahwa, dua algoritma ini tuh akurasinya cukup meningkat dengan, tinggi ya. Kalau untuk KNN sendiri kan tadi base score-nya cuma sekitar 92%. Setelah dilakukan hyperparameter tuning, maka, akurasinya itu meningkat menjadi 94,87%. Begitupun untuk SGBoost tadi akurasi yang paling baiknya itu cuma 97%, setelah dilakukan hyperparameter tuning, dia meningkat menjadi 97,85%. Selanjutnya kita masuk pada model comparison, di mana kita akan melihat tabel perbandingannya. Di sini ada top 3 model paling bagus yang saya dapatkan, itu ada XGBoost dengan rasio 70-30 dan menghasilkan akurasi 97,85%. Kemudian ada XGBoost dengan rasio 80-20 menghasilkan akurasi 96,79%, dan GBDT dengan rasio 90-10 menghasilkan akurasi 96,15%. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dataset kesehatan yang lumayan kompleks ini, itu ternyata dia lebih efektif jika diprediksi dengan menggunakan algoritma yang bersifat sequential boosting atau memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Dengan rasio data trainingnya yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dan juga data testingnya yang tidak terlalu sedikit gitu. Kemudian di sini kita lihat perbandingan akurasinya, ada 3 algoritma di 3 variasi splitting, bisa dilihat sendiri mungkin untuk GBDT warna biru, SGBoost divisualisasikan dengan warna oranye, dan KNN divisualisasikan dengan warna hijau. Selanjutnya kita masuk pada confusion matrix. Di sini, pada confusion matrix yang saya peroleh di sini, masing-masing algoritma itu memiliki, apa namanya, tingkat ketepatan yang baik. Bisa dilihat pada, conversion matrix-nya, di sini model kebanyakan menebak dengan tepat. Ada beberapa kesalahan, tetapi hanya, eee, 4 atau 3 kali kesalahan yang terjadi, selebihnya, semuanya dapat diklasifikasi atau diprediksi dengan benar. Bisa dilihat di sini ya. Untuk KNN sendiri memang dia cukup banyak yang meleset, cuman, bukan apa namanya ya, tidak apa-apa karena masih di atas 90%. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian cross validation. Di bagian cross validation ini kita akan melihat seberapa konsisten model menebak dengan baik, tingkat obesitasnya seperti itu. Di sini kita gunakan 5 kali percobaan, di mana pada 5 kali percobaan ini model akan mengambil 5 data random yang berbeda untuk dijadikan data testing dan data training. Untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat untuk STD deviation-nya atau persentase kesalahan yang diperbuatnya itu, untuk GBDT cuma sekitar 3,20% kesalahan, XGBoost cuma 1,12% dan KNN cuma 2,06%. Untuk mean akurasi rata-rata akurasi yang didapatkan itu ada 96,27% untuk GBDT, 97,17% untuk XGBoost, dan 93,95% untuk KNN. Di sini juga ada visualisasi menggunakan box plot-nya. Nah, kita move on ke step terakhir yaitu inference atau prediksi data baru, di mana data yang saya gunakan ini masih merupakan dataset asli saya, cuman saya, biarkan model untuk mengambil secara random yang mana saja yang mau diambil, baris keberapa, seperti itu. Tugas saya di sini hanya untuk me menginput berapa baris yang akan saya gunakan. Di sini saya gunakan ada 20 baris, tentunya di sini juga saya masukkan untuk di-print label aslinya untuk menjadi pembanding apakah si, apa namanya, yang model prediksi dengan label aslinya itu sama atau benar. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya bahwa
hasil prediksi dan juga label asli pembanding itu semuanya sama atau betul diprediksinya dengan label asli pembandingnya. Oleh karena itu, di sini saya bisa simpulkan dari model yang saya buat ini bahwa Eee, dataset kesehatan yang kompleks dan bersifat nonlinear, di mana masing-masing fiturnya tidak memberikan kontribusi yang besar atau tidak berkorelasi secara besar, itu bisa diatasi dengan menggunakan algoritma yang bersifat sequential boosting atau, memperbaiki kesalahan dari sebelumnya atau dengan menggunakan pohon keputusan, dibandingkan kita menggunakan algoritma yang hanya mengandalkan kemiripan pola, seperti yang saya gunakan tadi ada KNN. Nah, oleh karena itu, saya tutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.